きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 70. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Sakura dan Endo pun masih terus menonton pertarungan mereka berdua, Chika Takeshi versus Hajime Umemiya. Ketika Endo mengatakan ke Sakura, kita dapat kursi VIP untuk pertarungan hebat. Jika tidak menikmatinya, bakal sia-sia. Itu pun membuat Sakura heran. Ekspresi apa itu? Dengan Sakura melihat ke pertarungan mereka berdua, Sakura pun mengatakan dalam hatinya, kursi VIP? Apa dia pikir sedang menonton film? Bagaimana bisa aku menikmati hal seperti ini? Sama sekali tidak ada kata-kata yang bisa aku deskripsikan untuk ini. Ketakutan, kekhawatiran, kebencian. Tapi bukan itu saja. Dengan Sakura mengingat ucapan Endo kemarin yang sangat mengagumi Chika Takeshi itu, dengan perkataan Endo ini, sepertinya dia menari dalam hirup pikuk, dikelilingi bara api yang berterbangan. Dia terlihat seperti dewa, atau sebenarnya dia sendiri bisa dibilang dewa. Dia cantik sekali, sungguh menakjubkan. Setelah mengingat itu, Sakura pun lalu beranggapan, aku tidak mau setuju dengan apa yang dia katakan. Tapi kurasa aku bisa mengerti apa yang dia maksud. Beralih ke pertarungan. Dengan Chika mengarahkan pukulan tangan kirinya ke Ume. Namun Ume pun dapat menghindari itu dengan merunduk ke bawah. Dengan kemarahan Ume, dari situ Umemiya dari bawah dapat menendang dagu Chika dengan kaki kirinya dari bawah. Itu pun membuat Chika terpental dan muncrat darah. Sakura melihat itu pun mengatakan lagi dalam hatinya, aku cuma melihat pertarungan Ume sekali saat dengan Tomiyama Choji. Dulu itu bagaimana aku menjelaskannya? Itu logis dan emosional. Aku bisa melihat dengan kebaikannya. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu apa ini. Umemiya yang kulihat sekarang, dia sama seperti Takeshi. Dia seperti api yang membara. Kembali ke pertarungan lagi. Ketika Ume memegang baju Chika dengan kedua tangannya dan akan dihajar menggunakan lutut Umemiya. Namun Chika pun dapat melepaskan bajunya, dan Chika pun langsung menghantam dagu Ume menggunakan kaki kanannya. Itu pun membuat Umemiya sampai terpental. Setelah Sakura melihat Chika melepaskan bajunya dan Sakura melihat tato di bahu Chika, Sakura pun lalu menanyakan ke Endo, itu simbol dari tim yang kalian berdua pimpin kan? Tim yang datang ke kota kami. Endo pun menjawab, hah, jangan bercanda. Sakura pun sampai kaget. Endo pun lalu menceritakan asal mula tato yang mereka punya itu. Saat itu ketika Endo bersama Chika Takeshi dan Chika ingin membuat tato, Endo pun lalu menggambar tato buat Chika. Setelah selesai menggambar dan diperlihatkan ke Chika, Chika pun senang dan akan membuatnya. Endo pun juga senang dan juga akan membuatnya. Endo pun lalu menjelaskan arti di balik tato itu. Artinya adalah yang mewakili Chika Takeshi sendiri. Berdasarkan meriam pertama yang digunakan di Jepang, senapan breech loader. Kalau di Jepang itu disebut isi baya. Isi artinya api, ba artinya batu, ya artinya proyektil. Takeshi memiliki arti api dan batu. Dan Chika berbagai karakter yang sama, yaitu dia luar biasa. Dan julukan yang bisa digunakan untuk meriam itu, Kunigusushi, sang penghancur negara. Namun Chika pun tidak tahu apa yang barusan Endo katakan ke Sakura itu. Bagi Chika itu cuma gambar. Namun bagi Endo itu adalah hal
yang bisa menghubungkan antara Endo dan Chika di dunia di mana dia berada. Namun Endo pun juga menyadari di dalam dunia Tagishi dia tidak sepenuhnya sendirian karena di sana juga ada Umemiya. Dia membiarkan Umemiya masuk dan itu membuat Endo iri sekali. Pertarungan pun mulai memanas. Umemiya yang terlihat sudah menyala dan Chika Tagishi terlihat berjalan di tengah-tengah tumpukan kepala manusia. Chika yang melihat Umemiya berkobaran api, Chika pun lalu berlari dan langsung mengarahkan pukulannya ke Umemiya. Namun Ume pun dapat menghindari itu. Dengan begitu Umemiya pun langsung melayangkan pukulannya tepat di tengah-tengah muka Chika Tagishi. Itu pun membuat Chika tambah bercucuran darah. Namun dengan begitu Chika pun masih tersenyum bahagia. Chika pun lalu memutar tubuhnya ke belakang Umemiya dan menarik baju Umemiya untuk dijatuhkan ke lantai. Dengan begitu Chika pun langsung menghajar Ume dengan kaki kanannya. Itu pun membuat mulut Ume sampai muncrat darah. Namun ketika Chika akan memukul Ume lagi, Ume pun langsung memegang tangan Chika. Dan tangan kiri Umemiya memegang muka Chika dan dihantamkan ke lantai saja. Keras sekali ya bre pertarungan ini. Endo melihat itu pun dengan tertawa mengatakan, "Haha, serangan yang sangat tajam." Sakura pun lalu menanyakan ke Endo, "Tadi kau bilang dia kembali ke masa lalu. Apa Umemiya dulu seperti itu?" Endo pun menjawab, "Kau belum pernah melihat seperti ini kan? Ya, inilah dia saat pertama kali datang ke Furin. Teman-teman satu angkatannya, mereka tidak akan terkejut bila melihatnya. Dia lebih keras kepala daripada siapapun yang aku kenal. Dia benar-benar bajirut yang egois." Mendengar itu Sakura pun sampai kaget. Endo pun lalu mengatakan lagi, "Kenapa kau kaget? Dialah orang yang mengubah Furin. Dia mengubah tempat pembuangan sampah. Sekolah ini yang penuh dengan sampah logam menjadi tempat yang jauh berbeda. Kau tahu berapa panas yang dibutuhkan untuk melelehkan logam? Sekitar 1500 derajat Celcius. Logam tidak akan bengkok hanya dengan beberapa pukulan. Tapi jika panasnya cukup, kau bisa membentuknya kembali menjadi suatu yang sangat berbeda sampai kau tak tahu bentuk aslinya seperti apa." Itulah yang dia lakukan. Dia menggunakan gairah yang tak terkendali dan berapi-api untuk mengubah seluruh Furin agar dia bisa meraih tujuannya. Bagaimana bisa orang seperti dia jadi bos yang baik hati seperti yang kau kira? Sakura pun lalu mengingat perkataan Teisuba dan Hiragi ini. Endo pun masih mengatakan lagi, "Tapi mungkin itulah kenapa dia punya tempat di dunia Chika Tagishi." Sakura pun lalu terdiam dan mengatakan dalam hatinya, "Apa kau bingung, takjub, atau dia merasa punya jarak yang sangat jauh?" Bagaimana ya Bre lanjutan ceritanya? Tetap stay di Dan Anime ya. Oke, terima kasih.